Halo semuanya. Kami dari program akuntansi di bisnis digital semester 4. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana TI digunakan dalam siklus pengeluaran. Sebelum menjelaskan hal tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Yohana dan rekan Saya Emana Jamalkan. Saya Ulana Muli Gibran. Oke, langsung aja saya jelasin ya bersama kakak saya. Jadi, sebelumnya kalian tahu gak sih siklus pengeluaran itu apa? Apa sih? Tahu. Jadi, siklus pengeluaran itu adalah proses yang dilakukan perusahaan mulai dari membeli barang atau jasa, menerima barang, sampai melakukan pembayaran kepada pemasok. Sebelum adanya teknologi informasi, semua proses itu dilakukan secara manual. Jadi, kayak membuat pesanan pembelian itu ditulis tangan, lalu mencatat barang masuknya itu di buku, dan menghitung pembayarannya itu secara manual. Jadi, hal ini tuh sering menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, penghitungan, data yang tidak akurat, dan proses yang lama. Setelah melakukan teknologi informasi, banyak perubahan terjadi. Contohnya, pemesanan barang dilakukan melalui sistem komputer atau aplikasi. Lalu, data langsung tersimpan dalam database dan bisa diakses oleh bagian yang lain. Lalu, proses pengecekan dan persetujuan bisa dilakukan secara otomatis. Dengan adanya teknologi informasi, perusahaan bisa bekerja lebih cepat, mengurangi kesalahan manusia, dan meringankan pengawasan. Dan juga meningkatkan Dengan adanya TI, perusahaan bisa bekerja lebih cepat, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan pengawasan. Jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan ancaman setelah menggunakan teknologi informasi. Jadi pada sistem manual, ancaman yang bisa terjadi antara lain. Jadi satu, ada kesalahan pencatatan karena manusia. Kedua, dokumen hilang atau rusak. Ketiga, kecurangan dalam proses pembelajaran atau pembayaran. Yang keempat, kurangnya koordinasi antara bagian. Lalu, setelah menggunakan sistem berbasis TI, ancaman tersebut berubah. Beberapa ancaman baru yang muncul adalah satu, adanya kemungkinan akses tidak sah ke sistem oleh orang yang tidak berwenang. Kedua, sistem bisa mengalami error atau gangguan. Ketiga, serta adanya risiko virus atau serangan dari luar. Selain itu, perusahaan juga menjadi sangat bergantung pada sistem. Jika sistem bermasalah, maka seluruh aktivitas bisa terganggu. Jadi, yang bisa saya simpulkan adalah bahwa teknologi informasi memang mengurangi beberapa risiko lama, tetapi juga menimbulkan risiko baru yang harus diperhatikan dengan serius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi ancaman tersebut melalui pengendalian internal. Untuk mengurangi risiko dalam berbasis TI, perusahaan perlu menerapkan beberapa pengendalian. Antara lain, pertama, pengendalian akses. Setiap pengguna harus memiliki username dan password. Yang kedua, akses dibatasi sesuai tugas masing-masing. Kedua, pengendalian data. Yaitu yang pertama, data harus dicek sebelum diproses. Kemudian selanjutnya, sistem harus memiliki fitur validasi agar mengurangi kesalahan. Ketiga, pemisahan tugas. Bagian pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran harus dipisahkan. Kemudian selanjutnya, hal ini penting untuk mencegah kecurangan. 4. Pengamanan sistem. Melakukan backup data secara berkala. Kemudian menggunakan sistem keamanan untuk mencegah virus atau serangan. Sebagai kesimpulan, teknologi informasi sangat membantu perusahaan dalam siklus pembayaran karena membuat proses cepat, efisien, dan perusahaan tetap harus menerapkan pengendalian yang baik agar We're going to the port. masalah di dalam sistem. To the outers. Sekian dari kami. Terima kasih.